Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 07 S1020 yang terdiri dari Nurikma Fitriani dan Nolah Madayani. Di sini kami akan mempresentasikan pertemuan 3 yaitu tentang visi dan misi bisnis. Berikut penjelasan dari kami. Yang pertama yaitu tentang proses pengembangan pernyataan visi dan misi. Pernyataan visi dan misi yang jelas dibutuhkan sebelum strategi-strategi alternatif itu dapat dirumuskan dan diterapkan. Ini penting banget karena melibatkan manajer dalam proses pengembangan dari dua pernyataan ini. Sebab melalui partisipasilah orang menjadi komit terhadap suatu organisasi. Untuk proses pengembangannya, pernyataan visi dan misi antara lain yaitu yang pertama ada memilih beberapa artikel mengenai pernyataan dan meminta semua manajer untuk membaca sebagai informasi latar. Yang kedua, mintalah para manajer untuk membuat sendiri pernyataan visi dan misi bagi organisasi. Yang ketiga yaitu seorang fasilitator atau dewan manajer puncak menyatukan pernyataan-pernyataan ke dalam sebuah dokumen dan membagikan draft pernyataan kepada semua manajer. Selanjutnya itu manfaat pernyataan visi dan misi. King dan Cleland merekomendasikan agar organisasi secara cermat dan hati-hati mengembangkan sebuah pernyataan misi tertulis untuk mendapatkan keuntungan-keuntungannya. Nah, ini adalah keuntungannya yaitu yang pertama ada memastikan kepaduan tujuan dalam organisasi, menyediakan landasan atau standar untuk mengalokasikan sumber daya organisasi, membangun iklim organisasional yang padu, menjadi titik fokus bagi individu-individu agar sejalan dengan masuk dan arah organisasi, memfasilitasi translasi dari tujuan menjadi struktur kerja yang melibatkan pembagian tugas ke elemen-elemen yang bertanggung jawab di dalam organisasi. Yang terakhir yaitu ada menjelaskan maksud-maksud organisasional dan kemudian mentranslasikan berbagai maksud ini ke dalam tujuan yang sehingga dapat dinilai dan dikontrol. Selanjutnya yaitu ada karakteristik pernyataan misi. Yang pertama ada deklarasi sikap. Nah, pernyataan misi lebih dari sekedar pernyataan detail-detail spesifik. Nah, pernyataan misi ini merupakan deklarasi sikap dan pandangan. Nah, pernyataan misi luas ini cakupannya mencakup dua alasan, yaitu yang pertama ada pernyataan misi yang baik memungkinkan penciptaannya dan pertimbangan beragam tujuan dan strategi alternatif tanpa kemudian menghambat kreativitas manajemen. Yang kedua yaitu suatu pernyataan misi perlu luas agar dapat secara efektif merekonsiliasi perbedaan di kalangan dan menarik bagi para pemangku kepentingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nolah Mahdayani. Saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Kak Hikmah sebelumnya. Selanjutnya ada materi mengenai orientasi konsumen. Misi yang baik mendeskripsikan maksud dari konsumen atas produk atau jasa maupun filosofi dan juga teknologi dasar perusahaan. Brand McGinnis mengatakan misi perusahaan seharusnya satu, mendeskripsikan cita-cita perusahaan. Yang kedua, menciptakan pertumbuhan perusahaan yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga, perusahaan harus menjadi pembeda di lingkungan kompetitor. Yang keempat, misi perusahaan harus berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengevaluasi aktivitas perusahaan. Yang kelima, misi perusahaan harus diungkapkan secara jelas agar karyawan dapat memahami secara baik. Berikutnya ada pernyataan misi yang baik. Yang pertama itu misi perusahaan dapat mencerminkan antisipasi konsumen seperti mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh konsumen, lalu perusahaan dapat menyediakan produknya, juga dapat menyediakan jasa layanannya. Yang kedua, perusahaan juga harus menilai manfaat dari suatu produk yang dibuatnya demi kepuasan konsumen. Selanjutnya, yang ketiga mengenai deklarasi kebijakan sosial. Kebijakan sosial berkaitan dengan pemikiran manajerial perusahaan. Oleh karenanya, kebijakan sosial berpengaruh pada perkembangan bisnis. Kebijakan sosial harus diintegrasikan dalam aktivitas perusahaan. Berikutnya ada komponen pernyataan misi. Yang pertama, adanya konsumen, lalu yang kedua adanya produk atau jasa layanan, yang ketiga adanya teknologi dan juga inovasi, yang keempat berfokus pada kelangsungan hidup, pertumbuhan, juga profitabilitas perusahaan. Yang kelima adanya konsep diri, yang keenam berfokus pada citra publik, yang ketujuh berfokus pada karyawan.
Itu dia penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.